Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela doa dan permohonan kami, serta berilah damai-Mu bagi kami sekarang ini. Semoga sabda-Mu yang akan kami renungkan mampu kami imani dan membawa kami kepada keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dimanapun saudara berada, semoga saudara selalu dilindungi Tuhan. Renungan hari ini bercerita kisah penyembuhan orang buta. Dalam kehidupan yang penuh persoalan dan tantangan hidup, seringkali kita merasa pesimis dan kehilangan harapan, putus asa. Kita juga dibanjiri oleh informasi yang membingungkan, kebenaran yang seringkali dibelokkan, dan propaganda negatif yang sangat meresahkan dan membuat kita bingung. Namun di tengah situasi yang kacau ini, Injil hari ini mengajarkan kita untuk kembali kepada Tuhan, satu-satunya sumber pengharapan kita, keselamatan kita. Dua orang buta dalam kisah ini mengingatkan kita untuk berseru kepada Yesus dalam iman. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dalam seruan itu tersimpan pengakuan akan siapa Yesus dan keyakinan bahwa Dialah yang mampu memulihkan dan memberikan harapan baru. Yesus menjawab seruan iman mereka dengan pertanyaan yang menguji keyakinan mereka. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Pertanyaan ini relevan bagi kita hari ini. Apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan mampu membawa kita keluar dari kegelapan menuju terangnya, dari penyakit menjadi kesembuhan, dari penderitaan menjadi kemakmuran, dari kematian menjadi keselamatan? Yesus tidak hanya bertanya, tetapi ia juga bertindak. Ia menjamah mata kedua orang itu dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Kata-kata ini menegaskan bahwa iman yang kita memiliki kuasa untuk menghadirkan karya Allah dalam kehidupan kita. Iman adalah jembatan yang menghubungkan keterbatasan manusia dengan kuasa Allah yang begitu besar dan ilahi.
Hal yang luar biasa dari kisah ini adalah bagaimana Yesus memulihkan bukan hanya penglihatan fisik, tetapi juga hidup kedua orang itu secara keseluruhan. Mereka yang sebelumnya hidup dalam kegelapan kini dapat melihat dunia, dan yang lebih penting mereka melihat Yesus sebagai terang dunia. Namun Yesus juga memberikan peringatan kepada mereka, jangan memberitahukan hal ini. Jangan menyebarluaskan, memberitakan kepada siapapun atau kepada banyak orang. Pesan ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dalam menerima mujizat dan karya Allah yang penuh misteri. Dan pentingnya bersyukur terlebih dahulu sebelum menyebarkan berita atau kabar baik. Bersyukur adalah bentuk pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Dalam masa Advent ini kita diajak untuk meneladani iman kedua orang buta tersebut. Ketika badai kehidupan menerpa, janganlah menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, jadikanlah Dia sandaran terakhir dalam hidup kita. Iman bukanlah tentang memahami semua rencana Tuhan, tetapi tentang mempercayai Dia yang memegang kendali atas segalanya, mengimaninya dengan akal sehat dan hati nurani yang terdalam, tulus dan ikhlas. Jika kita percaya seperti kedua orang buta itu, maka Tuhan akan bekerja secara luar biasa dalam hidup kita, membawa terang ke dalam kehidupan, serta memberikan harapan di tengah keputusasaan. Kata-kata Yesus dan pertanyaan Yesus bisa kita jawab seperti orang buta yang menjawab pertanyaan Yesus, apakah kamu percaya? Maka kita jawab, ya Tuhan, kami percaya. Dan berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Masa Advent adalah masa persiapan. Persiapan bukan hanya fisik tetapi juga rohani. Dalam persiapan ini, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, meyakini bahwa kedatangannya membawa pembaruan hidup. Dengan percaya kepadanya, kita tidak hanya membuat Dia yang datang, tetapi juga mengalami terang yang membimbing kita setiap hari. Percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan pengharapan palsu. Janjinya selalu ditepati dan Ia tetap setia. Tuhan yang penuh kasih, teguhkanlah iman kami agar selalu percaya pada kuasa dan janji-Mu di tengah tantangan hidup. Dalam masa Advent ini, bimbinglah kami untuk bersyukur dan mempersiapkan hati menyambut kedatangan-Mu. Jadikanlah hidup kami terang bagi sesama di jalan-Mu. Sembuhkanlah kebutaan kami dalam mencintai-Mu, mengasihi-Mu. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih.
Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.